warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah kajian Ustaz Abdul Muta'ali ya rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan materi kajian berseri terkait dengan kajian fikih 4 mazhab. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pekan ini insyaallah ahlan Ustaz. Ahlan. Kita sudah mulai pembukaan Ustaz. Oh iya, afwan. Iya, sambil menunggu Ustaz tadi, jadi kita efisiensi waktu. Iya, jazakallah khairan. Ini lanjut sebentar Ustaz ya. Silakan. Baik. Pekan ini insya Allah sesuai dengan jadwal, sebentar saya buka di catatan. Kita akan mengkaji Hadis. tema, insya Allah saja temanya adalah metodologi penyusunan hadis masa Madzhabul Arba'ah. Begitu Ustaz ya, insya Allah. Kemudian ini kita ada dari waktu yang saya mencoba melihat waktu Abu Dhabi. Jadi Ustaz, kita nanti sekarang pukul 4.42 ya. Kita insya Allah maghrib pada hari ini di Abu Dhabi pada waktu 5.37 atau 8.37 waktu Indonesia. Jam 5.37 insya Allah azan maghrib. Jadi nanti kita paling tidak kita punya waktu 40 menit sampai 40-50 menit sampai kita maghrib. Selanjutnya kita akan jeda sekitar 30 menit. Kita akan mulai lagi insya Allah ba'da maghrib jam 6 lebih 5 atau jam 9 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita ada lanjutan sekitar 25 menit insya Allah. Ya, setelah 25 menit kita akan lanjut tanya jawab sekitar 30 menit. Sehingga insya Allah nanti kita selesai pas azan Isya di Abu Dhabi, yaitu sekitar jam 6.54, ada jam 7 kurang 6, atau di Indonesia sekitar jam 9.54. Sehingga jam 10 kita itu Allah selesai. Ya. Baik, insya Allah. Nanti Ustaz, setiap kajian akan saya kasih reminder 20 menit sebelum habis. Saya akan kasih reminder 20 menit, 15 menit, sampai 5 menit sebelum. Tapi dengan dengan background picture saya nanti insya Allah. Sekalian saya nanti ingatkan. Baik, mari kita awali dulu ya kajian kita dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita niatkan apa yang kita naikkan kajian hari ini akan menjadi menambah ilmu pengetahuan dan menjadikan amal bagi kita dan amal Ustaz. Insyaallah. Ada beberapa pengumuman sebelumnya. 11 aja. Untuk biodata Ustaz, saya pikir semua udah paham tiap ini ya. Jadi ada sedikit pengumuman dari pengurus. Yang pertama, kegiatan kajian rutin KMMI seperti ini insya Allah mingguan. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan di-book waktunya setiap Sabtu sore dengan pemateri yang berbeda-beda dan tema berbeda-beda. Kemudian bagi yang ingin melihat kajian sebelumnya yang baru hadir, insya Allah bisa ada di YouTube KMMI, ya, kecuali kajian Ustadz Muntaha. Kemudian yang ketiga, jika ingin berdonasi silahkan menghubungi panitia. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja waktu kita berikan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Fadhol Ustadz. Jazakallah khairan. Saya izin share screen ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materinya nampak nggak? Nampak Ustadz? Nampak Ustaz. Baik. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. Bapak, Ibu, para guru, para asatidzah, jamaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Majelis ilmu seperti ini dibanggakan bukan hanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya menghidupkan atau ihya sunnati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga dibanggakan oleh malaikat. Seharusnya semakin berat beban kita dalam memperjuangkan syariat Allah, dalam meninggikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan i'la'i kalimatillahi wahyal ulya, maka harusnya pegangan kita kepada as-sunnah harus semakin kuat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah beberapa orang berkumpul di rumah Allah. Kalau sekarang kita di room, ya, di Zoom berkumpul. Yatluna kitab Allah, kita baca Al-Quran, wa yatadarasunahu, kemudian kita kaji isinya, kita tadabburi isinya, maka kita akan mendapatkan 3 keuntungan. Pertama, hafaz alaihimul malaikah. Di sekitar kita berkeliling, ya, berkumpul para malaikat. Seraya mereka menengadahkan tangan dan kita diminta untuk berdoa. Malah malaikat mengaminkan. Yang kedua, wa ghasyatumur rahmat, banjir rahmat Allah. Seorang muslim kita ketika ada masalah sebetulnya bukan tidak adanya rahmat, tapi tertutup, terhijab oleh maksiat kita. Mencintai Rasul dengan ihya'i sunnati, termasuk kajian seperti ini, akan mendapat 2 keuntungan. Pertama, yuhibbukumullah, Allah mencintai kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kita. Mudah-mudahan rahmat Allah semakin banyak sehingga kita punya kekuatan untuk meninggikan syariat dan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, kita dibanggakan, Allah membanggakan kita di hadapan para makhluk-makhluk Allah yang lain di langit. Begitu ya. Baik, taib ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, bulan yang lalu kita sampai pembukuan hadis pada masa Nabi. Ini salah judul, sejarah pembukuan hadis Nabi. Bagian kedua. Kita kemarin sudah sampai bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat hadisnya, maka ada hadis-hadis yang membolehkan, di samping ada yang melarang. Tapi larangan itu lebih kepada hal-hal yang spesifik. Di antaranya Rasul ingin melihat secara spesifik, secara lebih detail lagi akhlak-akhlak para penulis wahyu. Ya, karena itu di awal Rasul melarang. Man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Barang siapa mendapati dari aku selain Al-Quran, hapus. Itu di awal-awal. Kenapa? Karena Rasul belum tahu secara keseluruhan dari hulu hingga hilir bagaimana akhlak, ya, bagaimana integritas para penulis wahyu. Karena itu ada pelarangan. Tetapi dalam banyak hadis yang lain justru kalau kita kuantifikasi ini lebih banyak. Rasul justru menganjurkan. Begitu ya. Nah, bulan yang lalu kita sampai situ ya. Baik, kita lanjut sekarang.
Bagaimana hadis pada masa sahabat? Ya. Bagaimana penulisan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin? Pada masa Abu Bakar Siddiq, Al-Quran memang belum dibukukan. Hingga seperti yang Bapak Ibu ikhwafillah pahami, Umar bin Khattab datang menemui Abu Bakar Siddiq, wahai khalifah, ya, tolong bukukan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, dawwinil Quran. Bukukan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran. Kata Abu Bakar Siddiq, ketimbang aku melakukan yang tidak pernah dilakukan Rasul, lebih baik suruh aku untuk memikul gunung. Suruh aku untuk memikul hal-hal yang sangat besar. Ketimbang melakukan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditolak tuh permohonan Umar pertama kali. Tapi ketika perang Yamamah, 50 sahabat Nabi yang hafal Quran syahid, wafat dalam perang itu. Akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq akhirnya mengizinkan Al-Quran untuk ditulis. Sehingga disebutlah dengan Mushaf Abu Bakar As-Siddiq. Cuma mushaf ini hanya satu saja, ya, nggak banyak. Begitu. Mana itu yang ditulis mushaf Al-Quran yang ditulis di bebatuan, yang di kulit unta, kulit domba, kemudian kulit kambing, yang di pelepah kurma, ya, yang di tulang-tulang, kemudian disatukan, dibukukan dalam satu file. Nah, itu di akhir periode Abu Bakar Siddiq Al-Quran berhasil dibukukan. Nah, hadis Nabi belum, Pak. Ya, Abu Bakar itu ini termasuk yang melarang dia. Padahal Abu Bakar Siddiq sendiri itu punya, ini riwayat Aisyah ya. Kata Aisyah, ayahku tuh punya 500 hadis yang pernah ditulis, ya, yang didengar langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sebabnya, ya. Jadi kata Aisyah, ayahku tuh punya 500 hadis yang beliau kumpulkan, yang beliau tulis, yang beliau dengar dari suamiku, dari Rasulullah SAW. Tapi setelah itu dibakar. Itu sebabnya mungkin kenapa sahabat yang paling meriwayatkan hadis bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi siapa? Abu Hurairah. Newcomer padahal dia. Newcomer dia. Kenapa? Karena tulisan-tulisan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq ya bakar. Jadi jangankan hadis Nabi, Quran saja itu di akhir-akhir jabatan beliau, baru itu Abu Bakar Siddiq agak melunak. Ya. Nah, lalu Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Nih, digantikannya penunjukan. Jadi sistem pemerintahan dalam Islam itu ada beberapa varian ya. Abu Bakar Siddiq dipilih secara musyawarah, ya. Kemudian Umar bin Khattab dipilih secara penunjukan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, Umar bin Khattab itu mushaf yang dimiliki oleh umat Islam, satu mushaf berdasarkan perintah Abu Bakar Siddiq itu diperbanyak. Jumlahnya hingga 8 mushaf. Mungkin dulu karena tidak ada mesin cetak, begitu, mesin cetak ya. Akhirnya mushaf yang sudah dikumpulkan menjadi satu kodifikasi, itu ketika hendak diperbanyak mesti ditulis dari awal. Ya, mesti ditulis dari awal. Akhirnya diperbanyak, jumlahnya pada masa Umar bin Khattab menjadi berapa? Menjadi 8 mushaf. Ada yang dikirim ke Mesir, ya, bersama dengan dakwah kaum muslimin ke Mesir, ada yang dikirim ke Syam, ada yang dikirim ke mana itu, ke Habasyah, ya. Kemudian ada yang dikirim ke mana, ke Madinah, yang jelas Madinah ada, ya. Ada yang dikirim ke Mekah, subhanallah. Kemudian Mesir, Syam gitu ketika itu dikirim 4 ya, dikirim 4 mushaf. 4, kemudian 1 di Madinah sudah 5, kemudian di Mekah 2, itu sudah 7, yang 1 ke Habasyah. Itu pengumpulan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Sedangkan hadis belum lagi. Nah, ketika Al-Quran yang sudah dicetak diperbanyak menjadi 8, Umar bin Khattab dia punya keinginan, nih bagaimana nih ya kalau hadis Nabi pun dibukukan juga.
Ya, dibukukan juga ini. Akhirnya dia istikharah dulu. Ya, istikharah, kemudian salat istikharah. Hadis salat istikharah hadisnya sahih Bapak Ibu, ya, itu ada pada Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu ketika mendapatkan satu hadis, kemudian hendak dimasukkan apakah ini sunnah yang Rasul katakan, sunnah yang Rasul lakukan, sunnah yang Rasul tetapkan, sunnah yang Rasul sifatkan. Beliau salat dulu. Ya Rob, apakah hadis ini sunnah? Kita sudah bicara pada pertemuan pertama perbedaan antara hadis dengan sunnah. Sunnah itu perkataan Nabi langsung, perbuatan, ketetapan, sifat. Ketika diceritakan kembali dia adalah hadis. Hadis itulah yang dinilai. Nah, selesai Al-Quran diperbanyak menjadi 8 mushaf, Umar punya keinginan. Ini bagus juga nih ya, kalau hadis Nabi dibukukan. Ya, akhirnya beliau istikharah. Nah, dalam istikharah itu ya kalau kita baca kitab Ushulul Hadis, ini kitabnya nih Pak nih, ya, ini kitab Ushulul Hadis, terlihat tidak? Terlihat Ustaz. Hah? Tapi putus-putus tadi ya? Terlihat. Ya, ini sekarang lihat. Iya. Background ya. Oh, karena background ya. Ya, Iya. kitab Ushulul Hadis karya Muhammad Ajij bin Khatib. Jadi istikharahnya Umar itu beliau mimpi ketemu Rasul. Mimpi ketemu Rasul. Itu ya Umar salam tapi tidak direspon salamnya oleh Rasulullah SAW. Maka itu isyarat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada hadis Nabi ini dahsyat betul. La yabqa minan nubuwati idal mubasyirat. Tidak ada yang tersisa dari kenabian itu kecuali mubasyirat. Berita-berita baik berupa isyarat-isyarat. Biasanya isyarat-isyarat itu Allah berikan dalam mimpi, Pak. Nabi, dengan wafatnya Nabi Muhammad, maka wahyu selesai. Nah, bagaimana nih untuk menyambungkan setelah Nabinya sudah selesai, tapi al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para Nabi. Agar isyarat-isyarat kenabian itu sampai, nah itu biasanya isyarat-isyarat itu Allah titipkan lewat mimpi. Ya, di antaranya Umar bin Khattab ketika hendak mau membukukan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau istikharah. Dalam mimpinya ketemu Rasul, ya mengucapkan salam tapi Rasul nggak respon, artinya nggak diridhoi sama Nabi itu. Ya, Ustaz bagaimana itu? Kan Nabi sudah wafat. La tahsabuhu, jangan pernah kau nyangka, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la yash'urun, ya. Jadi jangan pernah menyangka orang yang wafat di jalan Allah, apalagi Nabi Muhammad SAW itu wafat, bal ahya, tetapi hidup. Apalagi kalau kita baca hadis Muslim, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Rohnya orang baik, rohnya orang soleh, walaupun di alam yang berbeda itu i'talaf, nyambung. Satu sudah wafat di barzakh, yang satu masih hidup di dunia, itu bisa nyambung. Bilal, Rasulullah wafat nggak mau lagi tinggal di Madinah, lari dia ke Wadi Halfa, perbatasan Mesir Sudan begitu ya. Abu Bakar minta, Bilal kembali ke Madinah, jadi muazin. Tidak, aku muazin Rasulullah. Dipaksa oleh siapa? Dipaksa oleh Abu Bakar Siddiq. Saya tidak bisa. Tapi kalau engkau memaksa aku, karena engkau pernah memerdekakan aku dengan hartamu, aku akan kembali ke Madinah menjadi muazin. Artinya apa? Berarti nggak ikhlas dong Abu Bakar Siddiq. Akhirnya nggak berani tuh maksa Abu Bakar Siddiq. Pada masa Umar bin Khattab, Bilal datanglah. Tidak mau saya. Malam harinya mimpi ketemu Rasul. Kata Rasulullah, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa bermimpi dengan aku ya dalam tidurnya, maka ia betul-betul telah bertemu dengan aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai rupa dan suaraku. Begitu ya. Jadi kalau Ustaz Sumarwito mimpi ketemu Nabi, subhanallah, itu rizki itu. Tapi jangan bilang tapi jangan tulis di status Ustaz Sumarwito. Tadi malam aku ketemu Nabi ini. Nggak usah diam-diam aja, nggak usah bilang-bilang. Nanti curhat sama Ustaz aja. Subhanallah. Akhirnya Bilal tuh dalam mimpinya ketemu Nabi. Bilal, kamu nggak rindu ke saya?
nggak merindukan saya. Subhanallah. Pagi harinya dia siapkan kuda, dia berkemas berangkat ke mana? Berangkat ke Madinah. Subhanallah. Ketemu dua cucu Rasulullah SAW, Hasan Husain. Paman, azan dong. Aku ingin mendengar suara paman. Bagaimana paman azan di hadapan kakek. Subhanallah. Azan tuh Bilal. Nggak kuat itu. Ya, ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru nangis tuh ya beliau tuh. Bilal itu Pak, dia dijadikan sebagai muazzin Rasulullah SAW bukan karena paling bagus suaranya, paling indah suaranya. Yang lebih indah suaranya banyak sahabat Nabi. Kenapa Nabi milih Bilal? Karena paling ikhlas. Ada hadis Nabi ini terkait Bilal. Idza adzana Bilal la yabqa fil Madinah illa al-munafiq. Kalau Bilal azan, itu nggak ada seorang pun di Madinah yang tinggal kecuali orang munafik. Subhanallah. Jadi kalau ada azan, orang ceklek main catur itu ya, main gaple itu. Kalau di Dubai main apa itu? Di Abu Dhabi. Kalau lagi azan biasanya. HP kali. Main HP. Subhanallah. Maka badannya berat itu nanti kalau wafat dibawa tuh ya. Kenapa? Orang azan tapi itu ada hadis Nabi dahsyat. Bilal tuh kalau azan, subhanallah. Nggak ada orang yang tersisa di Madinah kecuali orang munafik apa? Suaranya itu keikhlasan. Makanya ketarik terus. Subhanallah. Kita ini di Jakarta masjid ada 10.000 Pak. Ketika waktunya masuk waktu azan tuh bersaut-sautan tuh ya. Subhanallah. Orang ketarik semua ya masuk ke dalam saking banyaknya Pak. Di dalam kosong. Orang di luar semua. Nggak ada yang ketarik tuh. Subhanallah. Nah, Umar bin Khattab 8 mushaf dia perbanyak, dikirim ke beberapa wilayah. Setelah itu dia punya niat, saya ini bagus juga nih kalau hadis Nabi dibukukan. Jadi Umar bin Khattab itu ijtihadnya banyak, Pak. Makanya kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, jika ada Nabi setelah engkau, kau pilih siapa kira-kira? Subhanallah. Ya, kau pilih siapa? Apa jawab Nabi SAW? Aku pilih Umar. Makanya ada 12 fatwa Umar tuh Allah abadikan dalam Al-Quran. Keren betul loh. Jadi kata Nabi, andaikan ada Nabi setelah aku pilih Umar tuh. Kenapa dia? Berani, Pak. Ya, kalau jadi pendakwah takut-takut cemen tuh. Dakwah itu Pak, kalau lurus-lurus terus sesat dia. Ini sedap juga nih dakwahnya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi dakwah itu kalau lurus-lurus saja dia. Kalau nyaman-nyaman aja masalah itu. Nabi milih Umar. Andaikan ada Nabi setelah aku pilih Umar. Subhanallah. Umar itu Bapak Ibu, para guru ikhwafillah yang dimuliakan Allah. Itu pandangannya, 12 pandangan Umar. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Contoh nih, satu nih. Satu. Jadi tadi kan begini. Ini Quran sudah selesai dibukukan. Bahkan sudah diperbanyak jadi 8. Tinggal apa? Tinggal sunnah. Kan begitu. Karena kenapa? Hadisnya jelas betul. Taraktu fikum amroini. In tamasaktum bihima lan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnat Rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Kalian nggak akan pernah tersesat kalau 2 pusaka itu kalian pegang. Ini yang baru dibukukan baru 1 nih. Berarti 1 pusaka lagi harus dibukukan dong. Cerdas tuh Umar tuh. Ini yang dibukukan baru 1 pusaka. Masa 1 pusaka lagi hadis Nabi nggak dibukukan? Not fair. Subhanallah. Jadi ide Umar itu cerdas. Ya. 12 pandangan Umar itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Di antaranya nih ya. Itu ada firman Allah. Itu diturunkan. Ya. Itu surat Al-Ahzab ayat 28. Jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW yang istrinya 11 itu. Ya, istri Nabi itu 11. Ya, 1 sudah wafat, Khadijah. Banyak nih Nabi kedatangan para pejabat dari Persia. Dibawalah istri-istrinya. Rupanya pejabat Persia ini istri-istrinya. Subhanallah. Tangannya nggak kelihatan. Lehernya nggak kelihatan. Subhanallah. Kenapa? Coba kira-kira. Jadi istri-istri pejabat Persia tangannya nggak kelihatan. Lehernya nggak kelihatan. Kira-kira kenapa nih? Gelang mungkin. Iya. Karena gelang semua isinya.
Subhanallah. Gelang semua. Jarinya nggak kelihatan tuh. Batu akik semua kali itu ya. Subhanallah. Emas semua. Diamond semua tuh. Allah ya Rabb. Rupanya istri Nabi manusiawi juga. Ya Rasulullah, lihat tangannya, Rasul lihat tangannya. Itu gemerlap betul. Kata siapa itu? Kata Aisyah. Hafsah nggak mau kalah, Pak. Karena sama-sama muda juga. Ya Rasulullah, iya itu. Kok itu bagus sekali itu. Antingnya bagus sekali itu. Subhanallah. Ya, Ummi Salamah yang cantik betul ya. Subhanallah. Datang, iya Rasul tuh lehernya juga indah betul. Maksudnya apa? Minta dibelikan emas seperti itu. Umar lihat, nih istri Nabi ini kenapa kok minta dibelikan emas? Akhirnya dihampiri Nabi di hadapan para istri. Ya Rasulullah, menurut saya semua istri-istrimu yang minta dibelikan emas ceraikan. Subhanallah, ceraikan Rasul. Itu Pak putrinya Umar yang menjadi istrinya Nabi. Ayah kok bilang begitu? Apa jawab Umar? Ya Rasulullah, ceraikan. Subhanallah. Nabi nggak jawab tuh, nggak respon. Langsung Allah turunkan Al-Ahzab ayat 28. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Subhanallah. Hai Nabi, katakan kepada semua istri-istrimu yang minta emas, belikan. Tapi setelah itu ceraikan. Subhanallah. Dahsyat betul. Jadi Pak Sumarwito dan bapak-bapak semua, jika istri-istrinya minta emas, baca tuh Pak. Al-Ahzab 28. Kalau bisa ketik yang bagus, ya. Ketik yang bagus, laminating, kemudian simpan di atas kamar. Subhanallah. Syukran. Nah, ini kalau bisa sebelum khatam nih Bapak hafalkan tuh ya Al-Ahzab 28 tuh. Subhanallah. Jadi Umar tuh cerdas, Pak. Selain pintar, cerdas. Ya, makanya Umar tuh orang yang paling sangat emosional. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan wafat tuh ya, marah betul Umar. Siapa yang bilang Muhammad wafat, aku tebas tuh ya. Apalagi bikin karikatur, Pak. Wah, subhanallah. Kalau bikin karikatur, habis itu. Subhanallah. Kenapa? Karena Umar dalam dirinya mengalir doa Nabi. Ketika dakwah Islam di Mekah mentok, Pak. Ke kanan mentok, ke kiri mentok. Rasul berdoa, Allahumma aslim Umar ini. Ya Allah Islamkan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Nabi pilih siapa? Umar bin Khattab. Jadi Umar itu selain berani, dia cerdas. Ya, dia cerdas. Ini bagus juga nih. Masa yang dibukukan itu cuma satu pusaka doang. Cuma satu heritage Nabi doang. Padahal heritage Nabi kan selain Quran ada as-sunnah. Sunnah ini mesti dibukukan juga. Tapi dia bingung juga nih. Ini kan perintah Nabinya nggak boleh ditulis. Kan begitu. Istikharah dia. Ternyata jawabannya, beliau mengucapkan salam, Nabi tidak merespon. Akhirnya dia urungkan niatnya. Ya, dia urungkan niatnya. Nah, pada itulah Umar itu berdoa, ya Allah. Ya, jika yang aku lakukan ini salah, maka maafkan aku. Tapi jadikan anak keturunanku pejuang sunnah. Wah, subhanallah. Ya. Doa Umar itu dikabul, Pak. Dikabul. Sehingga memang nanti yang akan membukukan hadis Nabi itu keturunan Umar. Ada yang tahu siapa dia? Ada yang tahu siapa dia, Pak? Tabi'in. Umar bin Abdul Aziz. Tuh, Pak. Itu dari doa Umar juga tuh, Pak. Ya Allah, jika yang aku lakukan ini salah karena aku sempat niat untuk membukukan Al-Quran, maka maafkan aku ya Rabb. Tapi ya Rabb, jadikan anak keturunanku pejuang sunnah. Subhanallah. Betul dikabulkan, Mbak. Ya, dikabulkan tuh. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu dia punya dua pandangan ya. Ali kan menjabat 6 tahun, Pak. Jadi 4 tahun pertama dia larang betul tuh penulisan sunnah itu. Penulisan hadis Nabi Muhammad SAW. Aku bertekad untuk memperkuat kitabullah. Ya, kehancuran manusia dikarenakan mengikuti perkataan para ulamanya dan meninggalkan kitab sucinya. Jadi
Aku larang kalian untuk menulis selain Al-Quran. Tulis Al-Quran, bukan As-Sunnah. Tuh, Pak. Itu 4 tahun pertama tuh. Ya. Kalau istilah Imam Syafi'i itu ada qaul qadimnya, ada qaul jadidnya. Tuh ya. Tapi Pak, 2 tahun terakhir ketika terjadi gonjang ganjing. Ya, konflik tuh, masuk konflik, Pak. Ada yang disebut dengan perang Jamal. Ya, Camel War antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan Aisyah. Ada lagi dengan apa itu Tahkim Siffin atau Daumatul Jandal. Ya, perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan sahabat Muawiyah tuh, Pak. Banyak konflik, Pak. Nah, ketika itu Ali istikharah. Ya, ketika itu Ali istikharah, apakah sunnah mesti dibukukan? Kenapa Ali punya keinginan istikharah bahwa sunnah mesti dibukukan? Ketika kondisi umat konflik, Pak, antara yang perang dengan yang diperangi semuanya sama-sama ahlul qiblah, ahlul syahadah, maka yang mesti dilakukan ketika itu umat harus memegang sunnah dengan kuat. Subhanallah. Ini Pak dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis nomor 28. Perawinya Abi Najih Al-Irbad. Dia menceritakan Nabi itu sempat memberikan mau'izah hasanah kepada Nabi. Belum Nabi cerita, Nabi sudah nangis tuh Pak. Emosional betul. Sampai air matanya itu membasahi janggutnya yang panjang, yang putih. Gitu. Nangis Nabi. Padahal Nabi belum masuk kepada narasi apa isi mau'izahnya, apa isi tausiahnya. Nabi nangis. Subhanallah. Tiba-tiba Abi Najih Irbad bertanya, "Ya Rasulullah, lima bakait?" Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Nanti akan ada satu masa. Ya. Akan ada satu masa di akhir zaman, orang mencaci, orang dicaci. Orang mencaci dibalas dengan kezaliman, dibalas dengan serangan. Terus, apa masalahnya ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Apa jawab Nabi? Karena antara yang mencaci dengan yang dicaci, itu semuanya umatku, kata Rasulullah. Paham Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu, audio video saya jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Itu hadisnya Jelas hadis sekali, arba. Ustaz. Ya, hadis Arba'in Nawawi hadis nomor 28. Jadi kata Nabi, nanti akan ada satu masa di akhir zaman, orang mencaci dibalas dengan cacian, orang mencaci dibalas dengan kezaliman, orang mencaci dibalas dengan serangan. Antara yang mencaci dengan yang dicaci, kata Rasulullah, itu semuanya umatku. Lantas Abu Najih Irbad bertanya, ya Rasulullah, ketika kami mengalami masa itu, apa yang harus kami lakukan? Nabi menganjurkan 4 hal. Pertama, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Perkuat takwa. Perkuat kebaikan. Orang ketika marah, Pak, bersuara keras. Padahal saudara yang sesama muslim ada di hadapannya, berarti ia anggap saudara tersebut sangat jauh. Karena orang ketika bersuara keras, karena orang itu khawatir tidak mendengar suaranya, makanya dia suaranya keras. Tapi ketika orang marah, padahal lawan bicaranya ada di depannya, subhanallah. Jadi ia telah menganggap saudaranya sesama muslim sudah jauh, Pak. Sudah beda kongsi, Pak. Karena itu perbaiki. Ya, perbaiki takwa, perbaiki ibadah. Subhanallah. Seperti halnya Rasul, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika terjadi masa jahiliyah, orang tawaf telanjang, perzinahan, riba, luar biasa, bunuh-bunuhan, orang bekerja tidak dibayar gajinya. Ya, ketika mengajukan ke pengadilan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan pada masa jahiliyah. Rasul tidak melakukan kegiatan secara responsif, secara reaktif. Enggak Rasul. Tapi Rasul mundur ke belakang, bertahanut di Gua Hira. Itu seperti teori busur panah, Pak. Agar panah ini lesatannya jauh, maka ia mesti ditarik ke belakang. Sama halnya. Ketika hiruk pikuk hari ini kita tidak bisa menyelesaikannya sendirian.
minta tolonglah kepada Allah. Tarik diri kita sejauh-jauhnya. Kita berikan kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Suatu saat, jika perlu kita lesatkan diri kita, insya Allah lesatannya akan sangat jauh. Begitu ya. Jadi ketika dalam kondisi huru hara, nggak jelas mana yang benar, mana yang salah. Pertama, usikum bitaqwa Allah. Takwa kepada Allah. Yang kedua, as-sam'u wa ta'ah. Ya, wa in ta'ammaru 'alaika 'abdun, walaupun pemimpin kalian tuh orang bodoh, hamba sahaya, nggak pantas dia jadi pemimpin. Tapi apa? As-sam'u wa ta'ah, udah sabar, dengarkan aja, sabar. Jadi Ashabul Kahfi aja dah, jadi Ashabul Kahfi. Tidur. Subhanallah. Nanti bangun 2024. Begitu Pak Sumarwito ya. Sekarang Ashabul Kahfi aja. Tapi jangan 309 tahun. Tidur aja. Ya, nanti bangun 2024. Subhanallah. Sabar. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah. Alaikum bisunnati. Perkuat sunnahku katanya. Subhanallah. Nah, Ali bin Abi Thalib masuk 2 tahun terakhir itu banyak konflik, banyak perang. Saya tanya kepada bapak-bapak ikhwafillah. Perang Ali dengan Aisyah, siapa yang benar, siapa yang salah? Nggak ada. Hah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Subhanallah. Ali dengan Muawiyah, siapa yang benar, siapa yang salah? Sama. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Subhanallah. Semuanya sahabat Nabi. Subhanallah. Nah, Ali khawatir bahwa masa ini nih memang yang harus diperkuat apa? Sunnah Rasul. Ali ingat. Ini sunnah mesti dibukukan. Paham Pak ya? Jadi kenapa muncul ide pandangan dari Ali bin Abi Thalib 2 tahun terakhir periode beliau apa? Mengizinkan hadis ditulis. Ya, mengizinkan hadis ditulis. Bahkan beliau sahabat pertama, ya, pejabat pertama, khalifah pertama yang menganjurkan hadis Nabi ditulis, Pak. Tetapi sifatnya masih individu. Silakan tulis. Belum menjadi ketetapan negara, belum. Ya, sifatnya individu saja. Yang mau nulis, tulis. Sahabat, misalkan ini punya hadis, tolong tulis. Jangan sekedar dihafal. Ya. Subhanallah. Kenapa Ali melakukan itu? Karena Ali ingat wasiat Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi konflik, hiruk pikuk. Subhanallah. Salah satu wasiat Nabi apa? Perkuat sunnah. Berarti ketika hadis Nabi belum ditulis, memperkuatnya apa? Ditulis. Subhanallah. Perang Jamal, Ali dan kubunya Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, Pak. Itu dari Aisyah yang gugur 10.000. Dari kalangan Ali yang gugur 6.000 tuh Pak. Subhanallah. Itu kan seolah darah mubazir itu ya. Ya, darah mubazir. Bapak Ibu tahukah kenapa konflik? Mohon maaf, ini kajian hadis Nabi tapi kita harus masuk ke sirahnya ya. Karena nggak akan ketemu nanti. Kata Rasulullah, wailul lil ahruf. Celaka orang yang memahami hadisku ini secara harfiah. Jadi kita mesti tahu nih. Kenapa terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan Aisyah. Subhanallah. Jadi ketika itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu Ali itu dengan Aisyah itu hampir bersatu, Pak. Memang ada sedikit masalah karena kurangnya komunikasi, kan begitu. Nah, namun kesini ya, banyak orang munafik nggak seneng nih kalau Ali dengan apa Aisyah binti Abu Bakar Siddiq ini. Subhanallah. Kalau bahasanya sekarang berkoalisi, Pak. Kenapa? Karena memang ada beberapa hadis tikungan tajam. Dalam Sahih Bukhari ada 195 hadis tikungan tajam tuh, Pak. Ya. Jadi itu yang digunakan oleh orang-orang Syiah, oleh para orientalis tuh, Pak ya. Untuk apa? Untuk menghajar Islam. Di antaranya kurang harmonisnya hubungan Ali dan Aisyah. Subhanallah. Satu contoh. Coba baca Bapak hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat subuh terakhir. Ya, Aisyah bilang, Rasulullah suamiku itu dibopong oleh Abdullah bin Umar, ya, oleh Abdullah bin Umar, kemudian oleh Abdurrahman bin Abu Bakar dan satu orang pemuda lagi dibawa ke Masjid Nabawi, dibopong.
Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis-hadis terkait Ali, tapi ada rawi Aisyahnya, misalkan kata Aisyah itu Ali, ya. Itu memang ada beberapa riwayat, mostly kebanyakan seperti itu Aisyah tidak menyebut nama, menyebutnya apa? Rajulun. Jadi Bapak Ibu kalau baca Sahih Bukhari, wal fatah war rajul, dan satu orang laki-laki lagi. Itu enggak disebutkan. Ketika yang bicara adalah Aisyah, maka yang dimaksud laki-laki itu adalah Abu Talib. Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Itu tikungan tajam, Pak. Ya, itu tikungan tajam. Nah, oleh orang munafik itu digunakan. Ini Aisyah dengan Ali ini nggak romantis nih. Ya, Aisyah dan Ali ini nggak romantis nih. Maksudnya nggak akur nih. Subhanallah. Akhirnya apa? Ada orang munafik, Pak. Ya, ada orang munafik menggembosi apa ini? Padahal keduanya nggak ada apa-apa itu, nggak ada apa-apa. Tapi ini nggak boleh terjadi nih. Ali dan Aisyah ini nggak boleh bersatu, nggak boleh terjadi persatuan ini. Ada orang munafik tuh, Pak, datang kepada Ali. Ali tahu nggak? Anda tuh, ya, katanya mengatakan bahwasannya Aisyah itu akan memberontak. Apa kata Ali? Nggak mungkin. Ibuku nggak mungkin seperti itu. Subhanallah. Nggak kena ke Ali, Pak. Ya, nggak kena ke Ali. Akhirnya orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak, datang lagi kepada Aisyah. Ya Ummul Mukminin. Tahu nggak? Kata Ali, ibunda itu katanya akan memberontak kepada pemerintahan yang sah Madinah. Ali bin Abi Thalib. Nggak mungkin. Nggak mungkin Ali putraku seperti itu. Subhanallah. Ali nggak bisa digembosi, nggak bisa difitnah. Aisyah nggak bisa difitnah, Pak. Tapi rupanya munafik ini cerdas, Pak. Kalau bahasa sekarang dia tulis di status, Pak, di share ke link Instagram, Facebook tuh, Pak, tuh. Akhirnya Muslim grassroots, Pak, tuh. Itu termakan oleh fitnah tersebut. Akhirnya waktu terbatas. Akhirnya terjadilah pepecahan perang Jamal tuh, Pak. Subhanallah. Nah, ada para sahabat itu yang tidak ikut kubunya Ali, yang tidak ikut kubunya siapa? Kubunya Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Satu hari sebelum perang, ya, perang Jamal, itu Abdullah bin Umar berdoa. Apa doa Abdullah bin Umar? Doanya itu doa yang Nabi wasiatkan ya, beberapa hari sebelum wafat. Ya. Ya Allah, beri aku rizki. Ya Allah, beri aku, Allahumma rizukni hak. Ya Allah, berikan aku rizki untuk berikan aku rizki yang hak untuk mengikuti yang hak. Warzuqnil batila batilan warzuqna tiba'ah. Allahumma rizukni haqqan warzuqna tiba'ah. Ya. Ya Allah, berikan aku rizki yang hak dan terus berikan hidayah untuk memberikannya hak. Ya. Dan berikan aku rizki untuk bisa melihat yang batil itu batilan. Warzuqna jitinabah. Beri kami rizki untuk menjauhi kebatilan tersebut. Berdoa tuh. Siapa? Abdullah bin Umar, Pak. Diikuti oleh para sahabat yang lain. Hari esoknya betul perang tuh, Pak. Syahid 10.000 dari kalangan Asia, 6.000 dari kalangan siapa? Dari kalangan Ali bin Abi Thalib. Setelah jatuh, setelah syuhada banyak sekali, Pak, Abdullah bin Umar datang menemui Ali. Abdullah bin Umar datang menemui Aisyah. Ya Ali wa ya Aisyah, tidakkah kalian ingat wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum wafatnya? Apa itu? Doa Rasul. Ya. Allahumma rizukni haqqan. Ya, Allahumma rizukni haqqan warzuqna tiba'ah. Warzuqni wa arinal batila batilan warzuqna jitinab. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, arina, perlihatkan kepada kami haqqan, yang hak itu haqqan, hak. Warzuqna tiba'ah. Beri kami rezeki untuk mengikutinya. Wa arinal batila, dan perlihatkan kepada kami al batila, yang batil itu batilan, batil. Warzuqna jitinabah. Beri kami rezeki untuk menjauhinya.
Aisyah, Pak, ketika mendengar hadis itu pingsan dia. Setelah siuman, Abdullah, aku kok seperti seorang mu'alaf yang baru dengar hadis itu. Lupa aku, subhanallah. Ya, makanya dalam kondisi hiruk pikuk nggak jelas nih, Pak. Mana benar, mana salah. Perbanyak doa tadi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinaba. Tapi nasi udah jadi bubur. Ya, nasi udah jadi bubur. Subhanallah. Perang sudah berkecamuk tuh. Subhanallah. Nah, Ali karena kejadian seperti itu, ini sudah konflik. Khawatir hadis Nabi yang menyatakan antara yang dicaci dengan yang mencaci. Semuanya umat Rasul. Ali langsung mengeluarkan instruksi, Pak. Silahkan kalian catat hadis Nabi. Kalian tulis hadis Nabi. Baik, paham Bapak Ibu ya kisahnya ya. Baik. Baik. Nyadar mengingatkan untuk waktu 10 menit lagi kita azan. Woi, subhanallah, cepat betul. Nah, kemudian dari diikuti oleh putranya ketika Ali bin Abi Thalib wafat, ya syahid. Kemudian diikuti oleh putranya Hasan bin Ali. Beliau jadi khalifah nggak lama, cuma 10 bulan aja. Beliau mengeluarkan instruksi, ta'allamu fa innakum sigharu qaumin al-yawm takununa kibaruhum ghadan faman lam yahfaz minkum falyaktub. Ya, belajarlah karena sesungguhnya yang kecil di antara kalian hari ini akan menjadi orang-orang besar hari esok. Barang siapa yang tidak hafal di antara kalian, maka tulislah. Silakan tulis ilmu, silakan tulis hadis Nabi, silakan tulis khobar, silakan tulis asar. Baik, seperti itu ya. Nah, penulisan hadis pada masa tabi'in itu pada masa sahabat. Baik, saya beri waktu 10 menit karena waktu untuk sholat maghrib di sana sudah mulai. Biar nanti setelah sholat maghrib kita lanjut dengan topik penulisan hadis pada masa tabi'in. Seperti itu ya. Jadi kita gunakan sisa waktu berapa? Ada 8-7 menit untuk tanya jawab. Biar waktunya leluasa. Saya menjelaskan untuk penulisan hadis pada masa tabi'in nanti setelah antum semua sholat maghrib di Abu Dhabi. Tafadhalu. Gimana? Atau teruskan aja dulu Ustaz, nanti gimana? Atau ada pertanyaan dulu sebelum ini? Bapak Ibu? Oke, silakan. Jika ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Ada waktu sekitar mungkin 8 menit ya. Iya. Baik. Lanjut Ustaz, ada 10 menit lagi Ustaz. Baik, setelah masa sahabat lalu berlanjut pada masa tabi'in. Definisi tabi'in adalah man laqiyas sahabat. Orang yang ketemu sahabat tapi nggak ketemu dengan Nabi, Pak. Ketemu sahabat ya dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya ya hingga wafatnya, itu definisi tabi'in. Jadi tabi'in apakah melihat sahabat? Tidak. Berjumpa dengan Nabi? Tidak. Melihat Nabi? Tidak. Begitu ya. Nah, itu disebut dengan tabi'in. Kalau sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi ya dan beriman. Termasuk bahkan ketika Nabi wafat, dia masih belia. Seperti siapa? Abdullah bin Abbas. Nabi wafat umurnya berapa tahun? Umurnya baru 10 tahun. Nah, penulisan hadis pada masa tabi'in itu ada dua kubu juga. Seperti halnya hadis-hadis ya, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ada juga tabi'in yang melarang. Tokohnya Ubaidah bin Amir ya As-Salmani. Kemudian Ibrahim bin Yazid At-Taimi, Jabir bin Zaid, Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini Pak punya murid namanya Hammad bin Sulaiman. Hammad, jangan pernah mencatat dari aku. Apapun itu, katanya. Selain Al-Quran. Itu segitunya tuh Ibrahim An-Nakhai, Pak. Subhanallah. Begitu ya. Tabi'in yang membolehkan ada Hammad bin Sulaiman, Sa'id bin Jubair, kemudian Sa'id bin Jubair yang banyak menulis hadis dari Abdullah bin Abbas. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang suka tahlilan. Itu sering mendengar itu ya, sering mendengar seperti ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiba-tiba berhenti. Terus yang memimpin tahlilan ada yang bilang begini. La ilaha illallah. Pertama kali, hayyun mawjud. Yang kedua kali, la ilaha illallah hayyun ma'bud. Yang ketiga kali, la ilaha illallah hayyun baq. Baik, Bapak Ibu, tahukah
Itu bacaan itu ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Tuh hadisnya yang punya hanya Abdullah bin Abbas, Pak. Ya, hanya Abdullah bin Abbas. Nah, dari tabi'in yang menulis hadis itu dari Abdullah bin Abbas itu Sa'id bin Jubair. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini dia perhatikan Nabi. Nabi itu, Pak, kalau mau taklim hari Ahad, Nabi itu kalau kajian taklimnya ada yang mingguan, Pak. Ada yang mingguan, ada yang harian. Tapi seringnya Nabi mingguan. Kalau kajian Ahad, pagi, itu pengajian Nabi lama betul. Dari waktu sholat duha, ya, sampai menjelang sholat tahajud. Sampai menjelang sholat zuhur. Subhanallah. Itu Nabi ketika membuka kajian hari Ahad, ya, itu Nabi pimpin dulu dengan tahlil itu. La ilaha illallah. Nabi berhenti, Pak. Subhanallah. Tapi Nabi walaupun ketika mengucapkan tahlil yang pertama, la ilaha illallah, tapi mulutnya bergerak. Ada sahabat yang sangat belia, umurnya 8 tahun. Siapa? Abdullah bin Abbas. Ini Nabi ini kok diem, ya setelah mengucapkan tahlil yang pertama, diem, tapi mulutnya bergerak nih. Karena dia mungkin masih kecil, Pak, ya, innocent begitu, nggak berdosa, maju ke depan. Ya, maju ke depan karena memang Nabi dengan Abdullah bin Abbas kan sepupuan. Ya, Abdullah putranya Abbas, Rasulullah putranya Abdullah, Abdullah dengan Abbas tuh adik kakak. Akhirnya telinga Nabi sebelah kanan, Pak. Ya, itu Abdullah bin Abbas menghampiri Nabi, kemudian telinganya disandarkan ya ke mulut Nabi SAW, ke wajah Nabi itu. Kira-kira Nabi mengucapkan apa? Terdengar oleh Abdullah bin Abbas tahlil yang pertama, Nabi mengucapkan apa? Hayyun ma'bud. Kemudian Nabi tahlil lagi yang kedua, la ilaha illallah. Nabi diam, hening, tapi mulut Nabi bergerak, mengucapkan apa? Hayyun mawjud. Akhirnya Abdullah bin Abbas, yang punya hadis itu Abdullah bin Abbas, Pak. Dia pindah tuh yang kedua kalinya ke sebelah kanan, dia dengar. Oh, yang kedua setelah tahlil itu Nabi mengucapkan hayyun mawjud. Yang ketiga, la ilaha illallah. Itu Abdullah bin Abbas maju ke depan persis tuh, Pak, di wajah Nabi itu. Kira-kira Nabi yang ketiga kali mengucapkan apa nih? Hayyun bak. Oh, hayyun bak. Yang punya hadis ini, yang punya catatan hadis ini, Pak, Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair. Siapa perawinya? Abdullah bin Abbas. Umar nggak punya hadis ini. Ali aja nggak punya. Ya, Utsman aja nggak punya. Kenapa? Karena mereka sahabat senior, Pak. Tapi Abdullah bin Abbas umur 8 tahun. Subhanallah. Makanya ketika dia bercerita, Pak, yang mencatat siapa? Sa'id bin Jubair. Paham ya? Kemudian tabi'in yang lain yang membolehkan penulisan hadis ada Amir Asy-Sya'bi, ada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri termasuk tabi'in senior nih, Pak, ini ya. Wafat 110. Dialah orang pertama yang dalam solawatnya menambahkan dengan kata apa? Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Dikecam oleh tabi'in yang lain. Kenapa Anda lakukan yang Nabi nggak pernah contohkan? Qurannya nyuruh begitu. Ya. 63 surat An-Nur. Ya, Surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a rasul kadu'ai ba'dikum ba'dha. Kalian jangan pernah memanggil Nabi seperti kalian memanggil teman kalian. Ya, subhanallah. Begitu ya, itu Hasan Al-Basri. Ada lagi Umar bin Abdul Aziz nih mengizinkan beliau. Ya, beliau lahir 61, wafat 101. Walaupun nanti jadi khalifah cuma sebentar aja. Ya, 717 sampai 723 tahun aja beliau. Masehi maksudnya ya, menjabat jadi khalifah. Kemudian Mujahid bin Jabir juga sama membolehkan, dan Atha bin Abi Rabah. Inilah sekelumit penulisan hadis pada masa tabi'in. Tapi sifatnya masih personal, Pak. Belum official, belum resmi menjadi sebuah kebijakan negara. Baik, masih ada waktu nggak? Tinggal 3 menit kita siap-siap aja, Ustaz, barangkali. Kita cukupkan baik. Bapak Ibu jamaah bisa ambil wudhu. Sekedar, jadi kita
kita stop dulu di sini Ustaz ya, nanti kita lanjutnya pada maghrib. Baik, baik. Jadi kita umumkan sebelum kita break dulu, insya Allah. Bentar, saya nyalakan. Saya stop share ya. Iya, Ustaz. Jadi insya Allah maghrib 5.37 ya. Insya Allah kita akan kembali lagi jam 6:05 waktu Indonesia, waktu Abu Dhabi. Di Indonesia insya Allah Ustaz kita kembali lagi jam 9:05 Ustaz. Jam 9:05 ya. Iya, kan jam sekarang jam 8.35 ya. Betul. Ya. Jadi nanti kita setengah jam Ustaz kira-kira untuk sholat maghrib. Kita akan kembali lagi untuk memulai sesi berikutnya. Kita punya waktu 25 menit sebelum tanya jawab nanti pada maghrib. Jadi kita ketemu lagi insya Allah jam 6:05 untuk Abu Dhabi dan 9:05 untuk waktu Indonesia Barat. Baik, kita break dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Padahal silakan siap-siap dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Kita sebentar lagi sesuai dengan kesepakatan. Insyaallah jam 6:05 kita akan mulai lagi. Ustadz Abdul Muta'ali udah monitor? Beliau apa exit tadi? Beliau ada di sini. Bisa dipanggil. Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini on time sekali ini. Baik, langsung saja ya, mengingat waktu kita mencoba memaksimalkan waktu yang kita punya. Mari kita kembali buka sesi kedua ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, Ustaz, sekedar untuk memanage waktu, untuk informasi semuanya bahwa waktu Isya di Abu Dhabi pada hari ini jatuh pada waktu 6:54. Jadi dari sekarang kita mempunyai total 55 menit. Jadi nanti 25 menit untuk pemaparan Ustaz, yang sisi kedua. Nanti sisa 30 menit sampai Isya kita untuk tanya jawab. Langsung saja Ustaz, punya 20 menit untuk menyampaikan materi. Tafadhol. Baik, jazakallah khair. Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian hadis ini. Jadi hadis pada masa tabi'in, ya itu pun sama ditulis masih secara personal. Walaupun ada sebagian sahabat senior semacam An-Nakhai itu melarang keras ya penulisan hadis. Tapi ada ta'liq yang bagus sekali dari Ibnu Shalah. Jadi mohon maaf, audio videonya jelas tidak? Materi yang saya sampaikan PPT-nya jelas ya? Jelas. Oke. Jadi ada ta'liq atau ada catatan dari Ibnu Shalah. Jadi kalaupun ada sebagian tabi'in yang melarang penulisan hadis, itu bukan hadisnya yang dilarang. Ya, bukan penulisan hadisnya apalagi Qur'annya. Tetapi khawatir ada ar-ra'yu, ada pendapat-pendapat mereka itu yang ditulis juga. Yang itu khawatir nanti saru. Mana hadis, kemudian mana bukan hadis. Begitu ya. Nah, itu sebabnya kenapa salah seorang tabi'in juga senior yang wafat 150 Hijriah. Siapakah beliau? Imam Hanafi. Itu beliau nyaris tidak punya karya, Pak. Ya. Jadi beda dengan Imam Malik. Imam Malik beliau punya Muwatta. Imam Syafi'i, kitabnya banyak betul. Penulis usul fikih pertama, punya Ar-Risalah, punya Al-Um, punya kitab Musnad, punya tafsir Asy-Syafi'i. Banyak sekali Imam Syafi'i yang karya-karya beliau. Ahmad bin Hanbal, apalagi dia punya Musnad Ahmad bin Hanbal. Beda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi itu tidak punya karya yang tertulis.
Pertanyaannya, apakah beliau termasuk tabi'in yang melarang penulisan hadis? Sebetulnya tidak juga. Ya, sebetulnya tidak juga. Justru Imam Hanafi dia menganjurkan, namun ada kekhawatiran, ya, ada kekhawatiran nanti para murid-muridnya itu jangan sampai menulis pendapat-pendapat beliau. Jadi yang ditulis itu hadisnya tok. Itu pun yang derajatnya muttafaqun alaih. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Coba cek deh. Semua fatwa Imam Hanafi, ya itu nggak banyak menggunakan hadis, Pak. Kenapa? Karena hadis yang digunakan oleh Imam Hanafi itu hadisnya adalah hadis-hadis mutawatir. Nggak ada hadis ahad. Sedangkan jumlah hadis mutawatir sangat sedikit sekali begitu. Kenapa? Karena hadis ahad, kata Imam Hanafi, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka ulama, saya pun ulama. Begitu. Nah, hadis ahad itu karena jumlah perawinya di bawah 10 perawi, begitu. Nah, Imam Hanafi menghindari. Saya hanya mengizinkan kepada murid-murid saya untuk mencatat hadis-hadis ya yang derajatnya mutawatir saja. Sejak beliau berfatwa dari hulu hingga hilir, hadis yang digunakan oleh Imam Hanafi tidak lebih dari 300 hadis. Ya, padahal hadis dalam Sahih Bukhari ribuan sampai 7.000, ya, dalam Muslim sampai 5.000. Jumlah hadis Nabi keseluruhan banyak betul. Ada seorang yang hafal 500.000 hadis, gelarnya A'immatun fil hadis, yang hafal menguasai 300.000 hadis, gelarnya Al-Hafiz. Nah, bagaimana dengan Imam Hanafi? Apakah beliau tidak paham hadis? Paham betul. Tapi beliau menghindari hadis-hadis mursal, apalagi ya hadis-hadis yang derajatnya di bawah itu. Hadis ahad saja beliau pertimbangkan. Yang beliau izinkan kepada murid-muridnya untuk mencatat hadis itu hanya hadis-hadis yang derajatnya mutawatir saja. Nah, Imam Hanafi ini nggak punya karya. Kuliah beliau, fatwa beliau, tausiah beliau, itu yang mencatatnya, membukukannya adalah murid beliau. Itu namanya Imam Abi Yusuf, Pak. Ya, Imam Abi Yusuf. Itu dalam sebuah ensiklopedia yang berjudul Al-Mabsut. Jika ingin memahami fikih Hanafi, bacalah kitab Al-Mabsut. Tapi yang menulis bukan Imam Hanafi sebetulnya. Namun maha gurunya mazhab Hanafi yaitu Imam Abi Yusuf. Ditulis tuh semua fatwa, tausiah, kuliah Imam Hanafi dari hulu hingga ke hilir tuh Pak ya. Ketika draft ini yang sudah paripurna ditulis oleh Imam Abi Yusuf, ceritanya Imam Abi Yusuf ini hendak mau naik cetak nih draft ini. Namun beliau minta izin dulu ke guru-guru. Semua kuliah guru, fatwa guru, tausiah, mau'izah guru sudah aku catat dalam draft ini. Ya. Namun ini kok ada satu chapter, ada satu tema yang tidak ada di sini. Saya tanya ke teman-teman, mereka nggak punya catatan. Ya, saya khawatir guru sebetulnya menjelaskan, tapi saya absen nggak masuk, begitu kan on off begitu ya hadirnya. Nah, saya tanya ke teman-teman yang hadir, mereka nggak punya pula catatan seperti itu, begitu. Nah, saya khawatir saya hadir, yang lain hadir, tapi kami mungkin tidak fokus sehingga kami tidak sempat mencatat. Kata Imam Hanafi, topik apakah yang tidak sempat kau catat itu? Salat witir guru. Salat witir guru. Jadi Bapak Ibu kalau baca fikih Hanafi itu dalam Al-Mabsut ya, nyaris tidak ada pembahasan tidak ada pembahasan apa itu? Tidak ada pembahasan salat witir. Subhanallah. Apa kata Imam Hanafi? Sodaqtah. Benar kamu wahai Abi Yusuf. Sambil menangis tuh Imam Hanafi. Benar kamu, sodaqtah. Benar kamu. Ya. Saya tidak pernah membahas salat witir. Saya tidak pernah mengkaji salat witir. Kenapa? Taraktuha lailatan wahidah. Aku pernah enggak salat witir satu malam. Ya, maka aku malu di hadapan Allah kalau aku menjelaskan salat witir. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah. Kau menyatakan, menjelaskan sesuatu yang tidak engkau lakukan.
Itu Pak, itu karakter tabi'in tuh, karakter ulama salaf tuh seperti itu. Kenapa mereka nggak mau menjelaskan, nggak mau menulis Pak? Karena ketika ditulis dia wajib amalkan itu. Subhanallah. Kita belum ngamalin apa-apa, bukunya udah banyak betul ya. Subhanallah. Jadi di antara alasan para tabi'in Pak, salafun shalih itu rasa khosyahnya, rasa takutnya. Ya, khawatir nanti kalau kalian catat nanti campur nih, mana hadis, mana pendapat guru kalian. Ya, khawatir kalau itu kau catat pendapatku, hadis itu ternyata belum kami amalkan. Subhanallah. Itu salah satu pandangan tabi'in tuh Pak ya. Begitu, itu Imam Hanafi. Baik, kita lanjut. Ini, pembukuan hadis yang resmi generasi pertama nih Pak. Jadi pada masa sahabat ada penulisan hadis sifatnya personal. Pada masa tabi'in ada penulisan hadis sifatnya personal. Resminya pembukuan hadis itu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Inilah salah satu achievement, capaian terbesar Umar bin Abdul Aziz. Ini di samping pun mungkin doa kakeknya tuh ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita peroleh hari ini, capaian-capaian kita saat ini di muka bumi ini, itu sebetulnya bukan ansih prestasi kita. Siapa tahu Allah sedang mencairkan doa orang tua kita. Allah sedang mencairkan doa nenek kita, kakek kita, buyut kita. Seperti halnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu doa Umar, ya Allah, jika aku salah maafkan. Tapi jadikan anak keturunanku pejuang sunnah. Oh dahsyat betul tuh Pak. Nah pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya tahun 718 beliau mengadakan kunjungan ke Aleppo. Hari ini Aleppo termasuk salah satu daerah di mana di Syam tuh ya. Didapati daerah-daerah kok azannya dalam satu hari cuma 3 waktu saja. Karena ini sudah dijelaskan bulan yang lalu ya, tapi saya memperkuat kembali karena kemarin penjelasannya hanya dari pertanyaan saja. Begitu. Nah, Umar bin Abdul Aziz dia berkunjung ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah untuk memastikan ya, bukan hanya kesejahteraan tapi pengamalan Quran, pengamalan sunnah ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Nah, di daerah Aleppo di Syam didapati ternyata masjid-masjid di sana azannya cuma 3 waktu. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 78. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikan salat ya karena adanya matahari. Salat yang adanya matahari, zuhur dan asar. Kemudian ila ghasaqil lail dan salat di waktu malam. Ada maghrib, ada isya. Tapi Allah nggak nyebut isya dalam Quran. Tidak menyebut maghrib. Menyebutnya apa? Ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Dan salat subuh. Cuma 3 tuh khalifah. Kenapa kok jadi 5? Nangis khalifah. Tidakkah kau baca hadis Nabi? Apa jawab masyarakat Aleppo? Tidak ada ulama yang mengajarkan hadis di sini. Kalaupun mereka tidak ada. Dan tidak ada lagi buku-buku hadis yang bisa kami baca. Dari situlah beliau mendapat pelajaran bahwa hadis Nabi pun harus dibukukan. Akhirnya beliau mengeluarkan keputusan menunjuk 2 orang. Pertama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, ya, yang tidak lain adalah gubernur Madinah, dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ya, untuk menjadi panitia pengumpulan, penulisan dan kodifikasi hadis Nabi Muhammad SAW resmi atas nama negara tuh Pak ya. Atas nama negara. Subhanallah. Jadi urusan Quran, urusan hadis itu bukan urusan personal, Pak. Urusan negara. Subhanallah, urusan negara. Coba lihat deh, doa khatmul Quran. Doa khatmul Quran kita apa? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار. Subhanallah. Kita terkadang baca doa khatmul Quran, ini nggak sampai kepada pokok hadis khatmul Qurannya. Ini mohon maaf, audio videonya bisa dilihat nggak? Jelas, Jelas. jelas. Jelas, Jelas ya? banget Ustaz. Oke, Tadi tapi di kan. saya ini kok jadi hilang ya? Apanya Ustaz yang bilang? Ya nggak tahu Nggak ada jadi yang hilang Ustaz. Nggak ada Nggak yang ada yang hilang ya? hilang di sini. Nggak ada, Aman, ya? jelas. Nggak ada yang Aman. diturunkan, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang diturunkan, aman semua ya? Aman, aman. Oke, Aman. baik. Nah, terkadang doa khatmul Quran kita nggak sampai kepada pokok hadis khatmul Qurannya. Jadi hadis khatmul Quran itu apa itu? Doa dari Nabi yang KW 1 itu ya. Rabbana la tusallit alaina bi dzunubina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Ya Allah, jangan kau titipkan kepada kami seorang pemimpin yang tidak takut kepada engkau dan tidak sayang kepada Nabi. Subhanallah. Itu para sahabat qalu, ya Rasulullah, hadza khatmul Quran wa hadza Quran wa tilka siyasah. Ini Quran, ini khatmul Quran, yang itu politik Rasul. Paham nggak, Bapak-bapak ya? Subhanallah. Itu doa, ini Quran, khatmul Quran, tapi kok doanya jadi politis betul. Rabbana la tusallit alaina bi dzunubina. Ya Allah, jangan kau bebani kami seorang pemimpin yang enggak takut kepada engkau dan tidak sayang kepada kami. Itu kan doa kepemimpinan tuh. Subhanallah. Apa jawab Nabi? Hanya pemimpin yang baik yang bisa menegakkan Al-Quran. Sama Umar bin Abdul Aziz tuh. Ya, walaupun 3 tahun beliau menjabat sebagai khalifah, tapi kerjanya jelas, hasilnya jelas. Di antaranya apa? Pembukuan Al-Quran. Jadi as-sunnah, ya, Quran, pusaka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan urusan private, tapi urusan publik itu. Karena selamatnya kita, ya, karena selamatnya kita, sejauh mana kita memegang teguh kepada 2 pusaka tersebut itu. Subhanallah. Nah, akhirnya bekerjalah 2 orang ini, ya, bekerjalah 2 orang ini, lalu menghasilkan sebuah pembukuan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi judul Al-Ahadits An-Nabawiyah tahta qiyadati Umar bin Abdul Aziz. Ya, hadis-hadis Nabi di bawah komando instruksi Umar bin Abdul Aziz. Tapi sayang nih Pak, ya, kitab hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz generasi pertama ini nggak sampai kepada kita. Ya, nggak sampai kepada kita. Saya ketika di Mesir Pak, itu seantero Mesir kita kejar itu museumnya, perpustakaannya. Museum Al-Azhar nggak dapat. Ke Turki nggak dapat begitu. Kemudian di Sudan nggak ada juga. Di Arab Saudi nggak ada. Ya, kemudian ke Jordan pun nggak ketemu. Ke Abu Dhabi nggak diundang kita nih Pak, nih karena pandemi ini ya. Subhanallah. Nah, ketika kami dapat beasiswa postdoc di Jerman, di Hamburg, ketemu di sebuah perpustakaan di Hamburg tuh. Ada sebuah buku besar betul ya, tebal betul jilidnya. Judulnya Al-Ahadits An-Nabawiyah tahta qiyadati Umar bin Abdul Aziz. Senang betul. Saya langsung nggak langsung saya ambil tuh, saya sujud syukur dulu saya. Ini yang saya cari nih, subhanallah. Kenapa? Guru saya aja nggak nemu. Guru saya aja nemu. Sampai guru kami itu bilang begini, profesor hadis kami. Itu kalau kamu temukan itu nggak usah ngambil mata kuliah ini. Saya kasih nilai A katanya. Ya, separuh doktor katanya itu, subhanallah. Nggak usah ikut kuliah katanya. Kalau kita pertama generasi Umar bin Abdul Aziz, ya, atas perintah beliau hadis dibukukan secara official, kamu dapatkan, subhanallah. Separuh doktor kamu dapat tuh. Subhanallah. Senang betul, makanya saya langsung sujud syukur. Wah, ini kuliah nggak perlu lama-lama ini. Subhanallah. Akhirnya setelah sujud syukur, saya tanya ke pustakawannya, boleh saya buka itu? Boleh. Ternyata cuma covernya doang. Isinya nggak ada. Subhanallah. Kira-kira kemana ya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bisa jadi mungkin ketika zaman Crusade, Pak. Ya, ketika perang salib itu.
Karena banyak karya-karya Islam itu bukan hanya diterjemahkan, bukan hanya diubah dan digubah, tapi banyak juga yang dibakar. Ya, banyak pula yang dibakar. Subhanallah, Pak. Itu andaikan ketemu tuh, Pak. Karena kenapa? Sahih Bukhari itu hadis yang sahih, Pak. Semuanya sahih. Tapi tidak semua hadis sahih itu ada dalam Sahih Bukhari, Pak. Ini Pak, bagaimana dahsyatnya hadis Nabi, Pak. Seorang orientalis. Ya, seorang orientalis. Namanya A.G. Wensink. Orang Leiden, Pak. Dari Leiden University. Dia nih bikin indeks hadis. Jadi kalau bapak-bapak secara manual indeks hadis itu yang bikin itu sebetulnya bukan orang Islam. Tapi non-Muslim, Pak. Namanya A.J. Wensink dari Leiden University. Dialah orang pertama yang membuat metodologi indeks hadis. Apa itu indeks hadis? Untuk mengetahui, Bapak jalan-jalan. Tiba-tiba di mall ada tulisan Arab. Ini hadis atau bukan? Nah, maka kalimat yang berbahasa Arab tersebut, cari itu ya, cari fiilnya, cari kata kerjanya, cari verbnya, verbanya. Subhanallah. Nanti dilihat tuh dalam kitab apa? Dalam kitab tarjih. Ya. Jadi indeks hadis itu bahasa Arabnya tarjih hadis yang disusun oleh A.J. Wensink tuh, Pak. Nanti akan ketemu, oh ini hadis nih. Kalau hadis, dia dari Bukhari kah, dari Muslim kah, Nasai kah, Turmudzi kah? Subhanallah. Kemudian nanti perawinya siapa aja. Nah, itu yang bikin metodologi itu, Pak, pertama kali. Bukan Muslim, tapi non-Muslim. Namanya A.J. Wensink. Subhanallah. Tetapi A.J. Wensink, dia nulis itu sebetulnya punya niat buruk. Kenapa? Saya ingin tahu nih dapurnya Islam. Ya, kitchen of Islam ini seperti apa sih? Maka dapur Islam itu kan berarti pusakanya Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah kan? Maka saya akan pelajari hadis Nabi. Saya akan bikin indeks. Maksudnya apa? Siapa tahu ada ruang tembak, saya tembak gitu. Dalam Sahih Bukhari aja ada 195 tikungan tajam. Satunya yang tadi yang saya jelaskan itu ya. Bahwa Aisyah itu kalau nyebut Ali nggak pernah panggil nama. Hei pemuda, hei anak muda, hei laki-laki. Subhanallah. Ada seorang munafik. Ini sasaran tembak nih. Subhanallah. Akhirnya diadu domba. Lalu pecahlah namanya Camel War. Ya, perang Jamal, perang unta. Subhanallah. Nah, A.J. Wensink dia berpikir sama. Ya, dia berpikir sama. Saya harus pelajari hadis Nabi. Saya tahu banyak sasaran tembak. Akhirnya dia susunlah tuh indeks hadis. Ya, dia susunlah indeks hadis. Subhanallah. Ketika buku itu selesai, Pak, itu Al-Azhar dan ahli hadis gempar, Pak. 1987. Ya, Al-Azhar mengadakan konferensi ulama hadis sedunia. Ketika itu rektornya Profesor Abdul Halim Mahmud. Beliau ahli hadis, ahli tasawuf. Kata beliau, nih kita offset nih. Kita kena skakster nih katanya nih. Dapur kita ada yang masuk. Dapur kita ada yang masuk. Kok ada non-muslim berani-berani dia nulis indeks hadis. Subhanallah. Tapi ketika saya cek, saya baca, ini nggak ada manipulasinya, nggak ada distorsinya, Pak. Subhanallah. Ya, beda tuh sama beberapa Google. Google itu, makanya Bapak Ibu kalau belajar hadis jangan dari Google ya. Ada hadis yang fatal itu. Contoh hadis tentang puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Hadisnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Tapi kata Google gimana? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tasi'an min Dzulhijjah. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu puasa hari ke-9. Beda nggak? Rasul puasa 9 hari dengan Rasul puasa hari ke-9. Beda nggak? Beda, Sangat betul. beda. Beda. Sangat beda. Karena itu Bapak Ibu belajar Islam, Quran, Sunnah harus punya guru. Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim. Nggak bisa Rawahu Google. Nggak bisa tuh. Itu kata Profesor Abdul Halim Mahmud. Ini ada indeks hadis nih yang nulis A.J. Wensink, orang Leiden, orang Belanda. Ya, kenapa kok dia bisa masuk ke hal yang paling sensitif?
ke dapur kita. Ini berbahaya. Tapi saya cek, ini nggak ada manipulasinya, semuanya benar. Subhanallah. Akhirnya peserta konferensi ahli hadis sedunia, Pak. Saya ketika itu umurnya baru berapa? Baru 7 tahun saya. Hah? Ada seorang ahli hadis bilang begini, ya Syekh, panggil aja tuh A.J. Wensingnya dari Belanda ke sini, ke Mesir. Ya panggil, Pak. Singkat cerita sampai. Lalu diizinkan bicara di depan forum tersebut. Begitu ya. Anda ini menulis yang sangat sensitif. Itu dapur kami, dapur Islam. Tapi Anda menulis. Namun, Anda ini menulis luar biasa. Dan membantu kami untuk mengetahui ini hadis dari kitab apa, perawinya siapa. Kami berterima kasih. Kami ingin tahu motivasi Anda itu menyusun indeks hadis ini apa. Subhanallah. Sebentar nih Pak ya, minum dulu Pak. Karena habis KMMI nggak ngasih air nih ya. Afwan Ustadz, ini Silakan, waktu Ustadz. tinggal 2 menit menjelang tanya jawab. Subhanallah. Ini emang kalau belajar hadis tuh Pak, mestinya itu sekali pertemuan tuh 10 SKS tuh. Subhanallah. Subhanallah. Ini 10 sekali. 10 SKS. Jadi saya lanjut dulu ya. Silakan. Ya, Kata A.J. Wensing, ini saya menulis hadis awalnya saya punya niat buruk. Saya ingin mencari kelemahan-kelemahan Islam. Tapi ketika saya mendapatkan hadis wasiat Nabi kepada 2 sahabat, 1 junior, 1 senior, maka saya tunduk, saya menangis, dan saya bergabung menjadi seorang Muslim. Hadis apakah itu? Hadis Nabi wasiat kepada calon ketika melantik Pak 2 gubernur Pak. Bukan gubernur DKI ya, bukan gubernur Jawa Barat ya. Yaitu gubernur Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Selatan gubernur seniornya siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Nah, gubernur juniornya yang masih sangat belia 20 tahun Mu'adz bin Jabal. Nabi berwasiat, kalian akan jadi gubernur. Tolong sesampainya di mana? Sesampainya di Yaman, ketika menjabat, ketika memerintah, yassira wala tu'assira. Permudah urusan orang, jangan persulit. Basyira wala tunaffira. Bahagiakan masyarakat Yaman, wala tunaffira, jangan takut-takuti. Subhanallah. Itu A.J. Wensing langsung nangis. Kenapa? Dia kebayang tuh Romawi, Persia. Ya ketika itu ngurus KTP lama betul. Banyak Windows tuh Pak. Tuh. Banyak jendelanya. Jadi Islam itu modern betul nih agama nih. Ya, modern betul. Subhanallah. Begitu ya. Nah ini sampai sini dulu nih. Jadi hadis Nabi itu dahsyat betul Pak. Ya, hadis Nabi itu dahsyat betul. Itu sebabnya Umar bin Abdul Aziz, beliau mengeluarkan keputusan, tolong bukukan hadis Nabi. Tolong bukukan hadis Nabi. Orang Pak kalau punya akal membaca hadis Nabi langsung tergeletak Pak. Membaca Quran langsung tergeletak. Orang beriman tuh innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, harusnya apa Pak? Wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar. Subhanallah. Orang yang masuk Islam tuh rata-rata orang yang bagus IQ-nya. Yang bagus pemikirannya. Tapi yang keluar dari Islam itu rata-rata masalah perut, Pak. Ya, itu sebabnya kenapa Umar bin Abdul Aziz memerintahkan. Ini sampai sini dulu ya. Minggu depan baru kita cerita nanti tentang hadis Muwatta Imam Malik dan kitab Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kalau Ustaz atas pemaparannya. Langsung saja mungkin ya kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya ada Pak Iman. Langsung aja disampaikan, langsung pakai mic aja Pak Iman, biar efektif. Halo? Nggak disampaikan, nggak ada mic. Oke, baik, saya bacakan aja. Pertanyaan Ustadz tadi di sesi 1 sempat disebutkan celakalah bagi orang yang memahami hadisku secara harfiah. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang hadis ini? Apakah ini maksudnya tidak boleh memahami hadis secara tekstual? Mantap, Ustaz. Ya, ini maksudnya Rasul melarang memahami hadisnya dipahami secara harfiah. Ya, secara tekstual. Khawatir akan terjadi kesalahan-kesalahan. Karena itu dalam Sahih Bukhari, Pak.
Hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Ya Rasulullah, apakah kejayaan Islam seperti ini suatu saat akan hancur? Ya, akan hancur. Tapi setelah kehancuran Islam yang pertama, apakah Islam akan bangkit lagi? Ya, akan bangkit lagi. Setelah kebangkitan Islam yang kedua, apakah akan hancur lagi? Ya, akan hancur lagi. Lalu setelah kehancuran yang kedua, apakah akan bangkit lagi? Akan bangkit lagi. Lakin fihi dukhan. Ya, kejayaan Islam yang ketiga kalinya di akhir zaman, fihi dukhanun, kata Rasulullah. Itu banyak asapnya. Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah. Apa itu asapnya? Ar-rajulu yukhti hadza wa yukhti hadza. Menyalahkan yang ini, menyalahkan yang itu, Pak. Itu khawatirnya karena apa itu? Nah, tekstual. Ada hadis Nabi ini, Pak, ya. Mohon maaf. Ada satu negara di muka bumi ini, perempuan tidak boleh menyetir. Baru tahun 2017 perempuan boleh drive mobil. Saya tidak perlu menyebutkan negaranya, Bapak Ibu, ya. Tadi nomor tadi. Ya. Nah, jadi sebelum 2017 negara itu perempuan nggak boleh nyetir, Pak, nggak boleh setir mobil, nggak boleh menjadi driver. Ya, karena perempuan nggak boleh menjadi driver, ada masalah hukum. Kenapa? Perempuan ketika ke kantor, perempuan ketika ke pasar, ke sekolah, ke kuliah, ya ke kampus-kampus, supirnya kebanyakan saudara-saudara kita. Ada yang dari daerah Sumatera, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Pulau Kalimantan tuh, Pak, tuh. Sehingga terjadi masalah hukum. Di mobil ada dua manusia anak Adam yang bukan mahram. Kata Nabi, la yakhluwanna ahadukum. Jangan berkhulwah di antara kalian. Fa inna thalithahu syaitan. Karena sesungguhnya ketika kalian berkhulwat, laki perempuan yang ketiganya adalah setan. Karena perempuan nggak boleh nyetir, akhirnya supirnya itu subhanallah. Ada dari daerah ini, rata-rata saudara kita tuh, Pak, tuh. Tapi ada, mohon maaf, ada ulama yang mengatakan boleh berkhulwat ya dalam kondisi seperti itu. Caranya bagaimana? Hendaklah si majikannya menyusui supirnya tersebut agar menjadi saudara sepersusuan. Subhanallah. Itu viral, Pak, di YouTube ada itu. Ya. Subhanallah. Apakah maksudnya demikian? Jadi agar hubungan supir dan majikan itu halal, si majikan itu menyusui supirnya. Wah, subhanallah. Itu kawan-kawan KM ini bisa pindah ke tempat kerja tuh dari Abu Dhabi ke sana itu. Subhanallah. Oh, kita salah kerja nih ya. Harusnya kita diasporanya di sana itu, bukan di sini itu. Subhanallah. Termasuk Bang Sandi Kurniawan tuh bisa pindah ke sana itu. Subhanallah. Apakah seperti itu memahami hadisnya? Tidak. Ya. Jadi hadisnya kalimatnya sepotong, Pak. Ayyasuddanna antasudda sayyidataha. Hendaklah majikan itu menyusui, hendaklah majikan perempuan menyusui budaknya, menyusui buruhnya. Subhanallah. Itu kalimatnya begitu tuh, sepotong aja. Tapi asbabul wurud, historis dari hadis itu, ya, itu terkait Hanzalah. Bapak Ibu tahu Hanzalah ya? Sahabat Nabi yang wafat ketika perang Uhud, tidak sempat dimandikan. Ya. Ketika masih ingat ya Hanzalah ya? Tidak sempat dimandikan. Subhanallah. Ketika Nabi selesai perang Uhud, dikumpulkan para sahabat, lalu kubur. Ada istrinya Hanzalah. Ya Rasulullah, jangan dulu kuburkan, dimandikan dulu. Kenapa tadi malam? Ya, kemarin sore kami baru nikah. Ya, lalu pas malamnya kami beribadah tidak sempat mandi itu. Subhanallah. Jadi jangan lu kuburkan, Rasul, mandikan. Rasul tersenyum. Ghasalahul malaikah. Sudah dimandikan suamimu itu oleh malaikat. Jadi walaupun satu malam, Pak, rupanya jadi itu, produksi itu luar biasa. Akhirnya hamillah istrinya Hanzalah. Bapak Ibu tahu nggak siapa nama istri Hanzalah? Ada yang tahu?
Yang tahu saya kasih sepeda nih? Ada yang tahu? Nyonya Hanzola. Subhanallah. Hamilah nih Hanzolah ya. Lalu punya anak perempuan. Ya, lalu punya anak perempuan ketika bayinya usia 2 bulan. Ternyata ada seorang janda, Pak. Datang ke rumah Hanzolah. Wahai Sayyidah Hanzolah, ini ada anak yatim. Laki-laki. Usianya baru 1 bulan. Ayahnya sudah wafat. Ibunya sudah wafat. Ya, kami tahu Anda itu seorang perempuan ahli ibadah. Maka tolong susui dia, rawat dia sebagai anakmu sendiri. Subhanallah. Kata istri Hanzalah, sebentar. Saya ke Rasulullah dulu ya. Karena saya punya baby juga. Perempuan usia 2 bulan. Sedangkan baby kamu itu laki-laki 1 bulan. Nah, saya khawatir nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ada laki-laki besar di tengah rumah saya. Paham tidak Bapak-Bapak? Paham tidak? Ya, ini nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ada laki-laki lain ada di tengah rumah saya, yaitu bayi itu tuh. Sebentar ya. Saya tanya dulu ke Rasul. Cerita tuh istri Hanzalah ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bayi itu kamu terima. Kamu susui. Maka dia, bayi laki-laki itu dengan putrimu itu saudara sepersusuan. Maka kalian itu mahram. Ya, haram untuk menikah. Subhanallah. Jadi disusuinya ketika masih bayi. Bukan udah 20 tahun, 40 tahun. Kalau kayak gitu bisa pindah ke MMI itu, ke sana itu. Subhanallah. Nah itu maksud Nabi ya. Wailul lil ahruf. Jangan pahami hadis Nabi itu secara literal, harfiah. Bunyal Islamu ala saifin. Itu hadis Nabi, sahih riwayat Muslim. Bunyal Islamu ala saifin. Apa artinya? Islam dibangun di atas pedang. Kira-kira dengan hadis ini Islam bisa disudutkan nggak? Bisa. Ya, Bisa disudutkan nggak? Ini hadisnya sahih nih, riwayat Muslim. Bunyal Islamu ala saifin. Islam dibangun di atas pedang. Hadis ini bisa memojokkan Islam nggak? Kan Islamnya di atas pedangnya, bukan pedang di atas. Kalau dipahami secara harfiah, wah benar Islam teroris. Benar itu kata siapa? Kata Emmanuel Macron, Islam agama yang sedang krisis tuh ya. Hadisnya aja begini. Ya, hadisnya aja begini. Subhanallah. Islam dibangun di atas pedang. Padahal maknanya Islam dibangun di atas pedang. Mana yang di atas, mana yang di bawah, Bapak-bapak? Bawah. Islam di atas. Islam di atas, pedang di bawah. Jadi pedang under kontrol Islam, Pak. Ya. Pedang itu mungkin sekarang namanya Kementerian Pertahanan, namanya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kita perlu, Pak. Tapi dalam kontrol kebijakan. Subhanallah. Hadisnya bukan Islam di bawah pedang. Bukan bunyal Islam. Bunyal Islamu tahta saifi. Bukan. Tapi bunyal Islamu ala saifin, bukan tahta saifin. Kalau tahta saifin, ya teroris, radikalis, Pak. Karena itu pahamilah, bukan secara harfiah. Itu sebabnya kenapa para ulama dulu, Pak, mengharuskan orang belajar Islam, belajar bahasa Arab. Ya, orang belajar Islam, belajar tata bahasa Arab, Pak. Subhanallah. Masa kita dari kecil sholat, Allahu Akbar bahasa Arab. Kita nggak perdalam bahasa kita tuh ya. Subhanallah. Ini yang di KMMI harus sudah fasih betul nih bahasa Arabnya nih. Ya. Subhanallah. Ini nanti bulan depan pakai bahasa Arab, Pak. Subhanallah, pakai bahasa Arab, Pak. Kenapa? Agar nggak salah memahami hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Begitu ya. Itu maksud yang dimaksud dengan wailul lil ahruf. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Pak Taufik. Pak Taufik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Semoga dalam lindungan Allah. Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Ya, ini kan Ustaz ya, hadis ini mungkin hadisnya satu konteks, tapi kan banyak periwayat ya, banyak jalurnya.
Bahkan bukan cuma banyak riwayat dan jalur, bahkan ketika masuk ke guru-gurunya, mungkin persepsinya juga bisa berbeda-beda antara guru gitu ya. Ada satu tempat dulu di mana tempat saya bersama kawan-kawan, di situ di kumpulan itu dibilang lagi nih, bahwa kalau anggap kita ikut pengajian dan kajian itu bukan dari guru mereka atau guru yang sudah di-approve oleh kalangan mereka, maka itu termasuk syubhat. Kalau lewat tempat pengajian tersebut tidak sengaja, atau bahkan lebih baik tidak lewat, kalaupun tidak sengaja, lebih baik ditutup saja telinganya. Itu bagaimana, apakah sikap itu ada di antara para sahabat atau salafus sholih, atau mungkin cuman hanya belakangan ini seperti itu adanya? Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 orang. Nabi sedang taklim mengisi pengajian. 3 orang itu, yang pertama dia masuk ke Masjid Nabawi, ya. Lalu dilihatnya di depan tuh ada yang kosong, dia duduk di tempat yang kosong. Sahabat yang kedua dia malu-malu Pak, duduknya di belakang aja. Sahabat yang ketiga Pak lewat aja itu. Apa kata Nabi? Uhaddithukum bisalasin. Ala uhaddithukum bisalasin, Sahih Bukhari. Bab tentang ilmu. Ya, maukah aku ceritakan kepada kalian status 3 orang? Mau ya Rasulullah. Yang pertama, dia dapatkan yang di depan tuh ada yang kosong, dia masuk. Dia dengarkan dengan baik. Ya, dia simak kajianku. Maka Allah akan yar'ahullahu, Allah akan merawat dia. Allah akan menjaga dia nanti pada hari kiamat. Sahabat yang kedua, orang yang kedua itu duduknya di belakang, malu-malu dia. Allah pun malu-malu nanti untuk menolongnya pada hari kiamat. Ya, kemudian laki-laki yang ketiga, di depan enggak, di belakang enggak, lewat aja tuh Pak tuh. Maka Allah pun akan melewatkan dia, ya, dari ampunannya, dari maghfirahnya, dari taufiknya, enggak dapat apa-apa tuh. Apalagi nutup telinga Pak, itu mungkin orang keempat tuh. Pak Taufik ya, jadi kalau itu orang yang keempat itu, subhanallah, itu mohon maaf lebih parah dari hadis tadi itu. Hadis tadi itu orang ketiganya cuma lewat aja, ini apa? Sambil nutup telinga. Ya Rab. Ya Rab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang ketika bercerita ada satu daerah itu Rasul tuh nggak pernah nengok, Pak, ya, nggak pernah nengok ya, kota tersebut. Dan kalau Rasul menunjuk kota tersebut nggak pernah menggunakan tangan kanan, selalu pakai tangan kiri, Pak. Sebaliknya, jadi Rasul tuh kalau menunjuk kota itu selalu dibandingkan dengan Yaman. Ini Sahih Bukhari ini. Al-Yamanu Yamani yalinul qalb. Amma ra'il ibil. Amma ra'il. Sebegini nih ya. Jadi Rasul ketika bilang Yaman. Al-Yamanu Yamani yalinul qalb. Yaman itu kanan. Orang-orangnya lembut hatinya. Amma ra'il ibil. Ya, tangan sebelah kiri itu. Tapi Nabi nengoknya ke Yaman tuh Pak. Amma ra'il ibil. Adapun para pengembala unta, faghaladzul qalb. Orang-orang yang keras hatinya. Bapak Ibu tahukah kota yang Nabi tunjuk itu kota apa? Najd bukan? Najd, betul. Mekah. Najd itu. Najd itu hari ini di mana itu? Riyadh ya. Saudi. Iya, ibu kotanya itu. Subhanallah. Ya. Coba lihat, Imam Hanafi gurunya banyak. Imam Malik gurunya banyak. Imam Syafi'i apalagi, beliau dari Baghdad ke Mesir. Ya. Ulama-ulama mazhab tuh Pak, itu rata-rata studinya itu di berbagai negara. Sehingga gurunya banyak. Ada satu negara, itu belajarnya itu nggak pernah keluar, kecuali dari negerinya. Subhanallah. Coba lihat. Imam Bukhari. Itu dalam Sahih Bukhari. Perawinya itu ada 90.000. Berarti Imam Bukhari gurunya berapa? 90.000. Ya Allah. 90.000 gurunya. KMMI gurunya apa? Kajian minggu pertama, kajian minggu kedua, kajian minggu keempat, kajian minggu kelima. Subhanallah. Cuma 4. Nah, tambahkan lagi nanti gurunya. Jadi bukan hanya Sabtu. Ada Ahad, ada Senin, ada Selasa. Lebih banyak lagi. Subhanallah. Insya Allah para ustaz,
para ulama, ya mereka diundang aja udah alhamdulillah. Tanpa harus antum memberikan sesuatu. Karena ini bagian dari dakwah. Ya. Kalaupun diberi rezeki, itu rezeki yang terbaik. Tapi nggak boleh meminta. Diundang itu subhan, diberi kesempatan untuk menyampaikan dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Yang paling utama itu adalah da'a ilallah. Ngajak orang kepada Allah. Subhanallah. Ada satu ulama, Ibnu Taimiyah. Itu garis lurusnya tuh, Pak. Lurus terus, Pak. Jadi belajarnya itu nggak ada yang... Jadi nasabnya vertikal terus tuh, Pak. Ya, nasabnya vertikal terus. Makanya Ibnu Taimiyah sempat dikritik oleh siapa? Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu, Pak. Tuh. Ya, sempat dikritik tuh ya. Anda kalau begini nggak akan pernah bijak. Kata siapa tuh? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada disertasi kawan saya orang Jordan. Ya. Setelah dikritik Ibnu Taimiyah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Pak, mazhabnya Hambali, Pak. Beliau punya kitab, judulnya itu Al-Ghunyah. Kebetulan tesis saya itu mentarjih, mentashih, mentahkik, ya, itu kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadis-hadisnya, Pak. Ada 1563 hadis dalam kitab Al-Ghunyah. Nggak ada hadis dhaif, Pak. Nggak ada hadis dhaif. Minimal hasan. Itu dikritik tuh Ibnu Taimiyah sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Anda kalau begini nggak akan pernah bijak. Subhanallah. Nggak pernah bijak. Ya, Islam itu nggak semuanya nadhiron, ada basyironnya, kan begitu. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar aja kan kalau nggak bisa bil yad, nggak bisa bil lisan, bil apa itu? Bil qalb, walaupun wadzalika adhaful iman. Tetap apa itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka perbanyaklah guru. Subhanallah. Nah, setelah dikritik oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya Ibnu Taimiyah tuh, Pak, itu mengambil beberapa pendapat. Siapa itu? Pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada kawan saya sekelas orang Jordan, sama-sama ngambil hadis ya. Disertasi beliau judulnya Ara'u Ibnu Taimiyah As-Sufiyah. Pemikiran-pemikiran tasawuf Ibnu Taimiyah. Dahsyat betul. Ya, padahal Ibnu Taimiyah kita tahu, subhanallah, dia kan monoteologis betul, Pak. Ya, monoteologis betul. Tapi setelah dikritik, muncullah humble. Coba lihat, hadis Nabi itu humble betul, Pak. Nggak mudah menyalahkan. Tengok. Hadis pertama dalam hadis Arba'in. Dan banyak hadis ini dijadikan hadis pertama. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, kemudian waman hajaru lidunya ilallahi wa rasulihi fahijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa hijrah ibadah, ya, kebaikannya karena niat karena Allah dan Rasulnya, maka itu amalnya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka diterima. Tetapi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, orang barang siapa berhijrah, berdakwah, beribadah bukan karena Allah tapi karena dunia. Awi mura'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin ia nikahi. Apa kata Nabi? Fahijratuhu ila ma hajar ilai. Hijrahnya, ibadahnya tergantung niatnya. Nabi nggak mengatakan fahijratuhu batilah, hijrahnya batal, ditolak. Enggak kan? Coba lihat. Sama, ada orang niat pertama kali sedekah, mungkin apa? Mungkin ria tuh ya. Kenapa? Karena calon mertua. Wih, calon mertua saya nih. Berapa mau sedekah, Pak? 200 juta. Begitu tuh, Pak. Awalnya ya. Subhanallah. Rupanya mertuanya pergi. Saya tarik lagi. Yang 200 juta jadi 250.000 tuh, Pak tuh. Ya, di awal dia belum ikhlas, di tengah dia belum ikhlas. Subhanallah. Tapi ketika dia sakit, ya Rabb, tolong sakit ini sembuhkan menjadi pengampun dosa. Saya dulu pernah tidak ikhlas, ya Rabb. Maka tolong ya Rabb, ubah niat saya kala itu menjadi kebaikan. Boleh tuh, Pak. Makanya istilahnya husnul khatimah, bukan husnul bidayah, Pak. Ya, al-amru bi khawatimiha. Urusan seseorang itu dilihat ujungnya. Siapa tahu di awal dia belum ikhlas. Di awal belum ikhlas, di akhir dia bisa jadi ikhlas, Pak. Makanya coba hadis Nabi itu jangan dipahami harfiah, tekstual. Fahijratuhu ila ma hajar ilai.
hijrahnya tergantung niatnya. Nabi nggak mengatakan orang yang hijrah yang beribadah niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya ditolak, tidak. Nabi nggak pernah mengatakan fahijratuhu batilah, tidak. Subhanallah. Nah, itu sebetulnya sisi sofistik tuh Pak tuh. Dalam memahami hadis Nabi. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kalau Ustaz, kita masih punya 2 menit menjelang azan Isya. Saya pikir cukup ya, nggak ada yang tanya lagi sepertinya. Enggak, sayang nih 2 menit lagi nih. Ya, silakan yang mau tanya. Kalau ini kayaknya typo error aja ya Ustaz ya, yang tahun-tahun ini Ustaz ya. Yang Mana itu? Gubernur Madinah 117, harusnya mungkin 717 ya Ustaz. Sama ini. Oh iya typo mungkin itu. Oh bukan, bukan. 717 mungkin Masehinya mungkin. Ini kan Hijriah. Oh iya. Baik Ustaz. Coba ditengok lagi, khawatir saya juga salah ini. Ya al-kamalu lillah. Ya. Tapi sepertinya tidak ada lagi Ustaz. Taib, insyaallah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustadz yang luar biasa. Kita mendapatkan banyak ilmu hari ini dan juga memahami konteks yang terjadi pada hari ini bagaimana kita bersikap. Gitu. Kemudian ini materinya udah dikirim Ustadz ke ini. Sudah email ke Ustadz Sumarwito. Nah, saya tadi sebelum acara katanya belum dapat atau belum dicek barangkali. Insya Allah Ustadz kita cek lagi. Belum sampai. Belum sampai ya? Tadi saya cek jam 5 sore belum sampai. Ini sampai mungkin yang Anda cek lagi Pak Vito. Saya cek kembali. Baik, jasa kalau Ustadz atas pemaparannya, semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi bekal kita dalam memahami agama ini lebih baik. Kemudian dari Ustadz juga insya Allah menjadi amal jariah yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Selanjutnya untuk akhir ini, setelah saya pribadi mohon maaf jika dalam menyampaikan dan membawakan acara, mengatur waktu dan sebagainya ada kekurangan, mohon maaf. Selanjutnya mari kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minggu depan untuk tema yang berbeda dan bulan depan insya Allah melanjutkan kajian hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Selamat istirahat. Ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Yuni.